Aku mau cek ulang songlist sama cek sound dulu ya. Kamu aku tinggal dulu nggak apa-apa kan? Luna hanya membalasnya dengan senyum sambil menganggukkan kepala. Di backstage, Luna menjaga seluruh barang Dimas termasuk ponsel dan tas kecilnya. Ia terdiam melamun menatap semuanya. Mimpi apa sih nih? Kok bisa jadi sedekat ini? Baru beberapa hari aja dia udah bisa sedekat ini dan sepercaya ini sama gue. Apa Dimas... enggak deh, kayaknya nggak mungkin. Dia emang ramah aja sama semua orang. Dia gampang gaul anaknya. Sama yang lain juga pasti kayak gini perlakuannya. Udah, stop Luna. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ia mengusap wajahnya. Dimas berjalan mendekati Luna sambil membawa satu box snacks. Kamu makan makanan ringan dulu ya. Takutnya kamu lapar. Ini aja nggak usah repot-repot. Udah cukup kok. Nanti kalau aku lapar, aku makan. Dimas mengangguk sambil mengambil kemeja juga dasinya. Aku ganti baju dulu ya, tunggu sebentar please, jangan bosen. Apa sih, ya udah santai aja kali ya, aku akan kemana-mana. Ya kan aku takut kamu pergi, kamu bosen terus kamu ngilang gitu aja. Udah cepet sana siap-siapnya, nanti terlambat. Kira-kira 5 menit Dimas mengganti pakaiannya. Dimas terburu-buru jalan mendekati Luna. Duh, aku telah 10 menit lagi, acara udah mulai. Sini aku bantu. Kalau panik, nanti ngancingin baju juga gak akan beres. Luna berdiri dan mengancingkan lengan baju Dimas. Dimas hanya terdiam sambil menatap Luna. Perlakuan Luna membuatnya diam 1000 bahasa. Bahasa seorang istri yang sedang merapikan baju suaminya. Nah, udah beres, udah rapi kan? Luna tersenyum sambil membetulkan kerah kemeja Dimas. Mata Dimas masih menatap ke arah Luna, tapi ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Luna amat sangat memperhatikan detail-detail bagian pada Dimas. Ia selalu membuat Dimas terbius oleh kelakuannya. Halo, kenapa? Kok ngelamun? Dimas terkejut. Enggak, aku udah rapi kan? Makasih ya nak, kalau gitu kamu duduk di depan situ aja. Luna hanya tersenyum melihat Dimas berlalu. Luna pun beranjak dan duduk tepat di baris kedua depan stage. Dimas menyanyikan lagu Marry Your Daughter dari Brian McKnight dengan sangat merdu. Sudah lama Luna tidak mendengar suaranya. Parasnya seketika menyita perhatian Luna. Suaranya memanjakan indera pendengaran Luna. Semua ini cukup indah untuk bekal tidur Luna malam ini. Sambil menatap Dimas, dalam hati Luna selalu berkata, jangan kebawa perasaan lebih Luna, please, keep in control please. Luna menghela napas dan mengeluarkannya melalui mulut sembari menepuk dahinya. Setelah acara selesai, Dimas pun segera berpamitan terlebih dahulu kepada teman-temannya untuk mengantarkan Luna pulang. Bro, gue duluan ya, gue antar Luna balik dulu. Ya hati-hati, jagain tuh ceweknya, langgang ya, kali aja bisa cepet nyusul. Luna menjawab, aku cuma temennya Dimas aja kok, bukan siapa-siapa. Oh, gue kira ceweknya Dimas, sorry ya. Mendengar perkataan Gifar, Dimas spontan menoleh dan melihat raut wajah Luna. Dimas takut Luna merasa tersinggung atas pernyataan temannya. Mas, mau kemana? Buru-buru amat. Tiba-tiba salah satu perempuan menyerukan nama Dimas. Mereka pun menghentikan langkahnya. Dita, gue pamit dulu ya. Masih ada urusan soalnya. Sorry banget nih. Oh gitu, sekali-kali ngumpul lagi di rumah dong mas. Tapi kalau nggak ada kamu, nggak ikut kumpul, nggak seru. Pernyataan Dita seakan-akan menegaskan bahwa mereka sudah sangat akrab. Hai, aku Lalita Hadityasari. Hari ini aku mau sedikit menceritakan tentang novel pertama aku yang berjudul Perjalanan Menuju Tujuan. Novel ini aku buat 3 tahun yang lalu. Cukup panjang juga prosesnya karena nggak dikejar deadline juga, sesuai mood aja aku kerjainnya. Memakan waktu cukup lama juga, sekitar 2 tahun untuk menyelesaikan novel ini. Novel ini juga aku publish di penerbit indie
bukan mayor, jadi tidak ada di toko-toko buku besar yang bisa kalian beli secara offline. Buku Perjalanan Menuju Tujuan ini menceritakan tentang perjalanan seorang perempuan menuju tujuannya, yang mana sebagian cerita dari novel ini aku angkat dari pengalaman aku pribadi yang dibumbui oleh bumbu-bumbu lainnya. Hampir sekitar 50% lah. Isi dari buku ini aku ambil dari pengalaman hidup aku. Untuk karakter pertama di buku ini, aku beri nama Luna Risha Andara. Kalau misalnya namanya dari mana, aku nggak tahu, itu tiba-tiba kayak ada inspirasi aja. Luna, L-nya aku ambil dari Lalita. Itu sama-sama inisial L. Dan untuk laki-lakinya, pemeran laki-laki di buku ini itu bernama Dimas Alfat. Untuk nama laki-lakinya inspirasinya dari pengalaman juga sebetulnya. Lalu buku ini menceritakan tentang perjalanan si Luna ini, tentang keluarganya, tentang teman-temannya, tentang percintaannya. Sebenarnya kompleks sih, di buku ini semua ada. Aku juga nggak fokus ke percintaan doang di sini. Aku bumbui, aku curahkan semua di sini tentang keluarga juga khususnya. Jadi Luna ini seorang anak broken home yang mempunyai sedikit trauma dalam hidupnya untuk urusan menjalin hubungan dengan seorang, atau bisa disebut dengan trust issue mungkin ya sekarang. Tapi dia menjalani hidupnya ke arah positif. Jadi aku mau menegaskan di buku ini bahwa seseorang anak yang broken home atau misalnya lahir dari keluarga yang terpisah itu gak harus dan gak melulu jadi seseorang yang negatif gitu. Di buku ini aku menceritakan bahwa seorang anak broken home itu bisa punya masa depan yang better, punya kisah cinta juga yang better gitu. Jadi jangan sampai punya pikiran bahwa anak broken home itu pasti gagal, pasti ke arah negatif kegiatannya apa segala macam. Aku mau buktiin di buku ini dan di hidup aku khususnya bahwa seorang anak broken home atau yang terlahir di keluarga yang terpisah itu bisa mempunyai kehidupan yang lebih layak dan jauh lebih baik gitu. Untuk karakter Luna sendiri di sini dia multi talent, dia cantik. Untuk karakter Dimas sendiri di sini dia seorang vokalis band. Dia mempunyai postur yang cukup tinggi, cool, terkenal di lingkungan sekolah. Siapa yang nggak tahu sama bintang sekolah. Nah, jadi Luna tuh ngeceng nih sama si kakak kelasnya ini. Dia ngeceng tapi yang cuma bisa dipendam aja, dia pendem gitu. Dia juga belum berani untuk memulai suatu hubungan karena dia ngerasa masalah di rumahnya itu terlalu banyak. Dan Luna ini punya salah satu sahabat terdekatnya yang aku ceritakan juga di buku ini, tapi nggak begitu detail. Nanti bisa kalian baca sendiri di sini. Untuk tips and trick menulis dari aku sih nggak banyak, karena aku juga ngerasa masih banyak banget kurangnya. Untuk penerbit mayor pun aku belum bisa tembus sebenarnya gitu. Tapi karena bukan itu tujuan utamaku cuman berkarya dan
bisa apa ya, mempunyai sesuatu yang tangible lah gitu. Jadi di saat orang-orang tahu aku punya sesuatu yang bisa aku perlihatkan secara fisik gitu. Tips and triknya, jaga mood. Terus kalau bisa sih apa yang kamu tuangkan di dalam buku itu berdasarkan pengalaman pribadi, jangan terlalu banyak ngarang gitu, karena biar kebayang juga, biar lebih nyampe pesannya, hatinya, jiwanya langsung ke dalam tulisan itu. Moodnya benar dijaga, jangan keburu-buru deadline juga, dibawa nyaman aja, dibawa nyantai. Di saat kamu punya inspirasi kamu tulis, di saat kamu kebayang apa kamu tulis gitu. Sebenarnya itu aja sih. Kalau untuk aku sendiri konsistensi menulisnya belum baik juga, karena ini text time banget. 2 tahun satu buku tuh menurut aku terlalu menguras banyak waktu ya. Kalau bisa sih lebih dipadetin lagi jadwal menulisnya gitu. Itu aja sih paling dari aku. Oke, untuk penutupnya aku bakal share sinopsis dari novel Perjalanan Menuju Tujuan ini. Beda dari sinopsis lainnya, sinopsis ini aku ambil dari kata-kata yang cukup estetik dari buku ini. Jadi bisa kalian jadiin caption Instagram ya. Entah kopi jenis apa wajahmu itu, rasanya menatapmu adalah hal yang nikmat. Aku mendadak candu. Dahulu ketika aku menatapmu, rasanya sisi lain menjadi pudar. Kamu berhasil memusatkan pikiranku menjadi semua tentangmu. Setelah semua menjadi tentangmu, kamu menghilang. Lucu bukan? Kamu membiarkanku menampung perasaan ini sendirian. Memang ini salahku. Terlalu mudah percaya padamu. Terlalu mudah percaya bahwa kamu adalah tempat yang tepat untuk menitipkan hati. Ada sakit yang terlalu rumit untuk diungkit. Ada pedih yang terlalu sulit untuk pulih. Ada manisnya rasa yang dipaksa untuk menjadi basa. Ada cinta yang dalam untuk dipaksa tenggelam. Kini kapal perjalananku telah singgah di pelabuhan lain. Aku sekarang hanya sekedar jangkar yang ditenggelamkan secara sengaja. Kita memang berdampingan, terus-menerus layaknya kedua bola mata. Namun aku baru sadar, kedua bola mata itu memang berdampingan dan berdekatan, tapi mereka bukan bersatu. Dan hal tersulit adalah saat dimana harus merasakan rindu yang berdampingan dengan rasa kecewa. Sekian dari buku Perjalanan Menuju Tujuan. Buat detailnya kalian bisa langsung baca fullnya. Kalian bisa beli bukunya via Instagram aku @lalita_hadityasari, atau ada di via Shopee juga. Nanti ditulis di description box. Oke. Buat yang udah baca, jangan lupa tag aku di Instagram.